Saat pria itu sedang main gila di luar, tanpa sengaja dia menemukan tunangan yang baru dinikahinya. Ternyata juga sedang berpesta gila-gilaan di dalam bar. Melihat sahabatnya menatap lekat pada tunangannya, pria itu pun mengingatkannya untuk menjauhi wanita gila semacam itu. Tak disangka, sahabatnya malah bersikeras ingin mendekat untuk berkenalan. Tepat saat itu, para berandalan juga mengincar wanita itu. Mereka pun mulai berkelahi. Sahabatnya berniat maju menjadi pahlawan menyelamatkan si cantik. Namun pria itu malah menyuruhnya menonton pertunjukan saja. Dasar gadis kecil, lumayan juga nyalimu ya. Kau percaya tidak? Aku bisa membuatmu mengganti rugi dengan dirimu sendiri padanya. Pergi, pergi. Dia yang mulai duluan. Aku tidak peduli siapa yang mulai. Ya. Hei. Wah, ah. Pas sekali. Sudah lama tidak menggerakkan otot. Hari ini aku akan bermain-main dengan kalian. Tak kusangka. Ya, gadis yang terlihat seksi itu. Gadis lembut di sebelahnya itulah sang jagoan. Kemampuan ini hebat sekali. Menarik juga. Oh. Nona, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah. Pergi. Saya adalah bos Mus, Mu Liuzi, telah membuat kedua nona cantik terkejut. Untuk mengungkapkan permintaan maafku pada kalian berdua, aku ingin mengundang kalian berdua untuk makan malam. Bisakah memberiku kehormatan ini? Wanita itu langsung mengenalinya dalam sekejap. Dia adalah kakak tetangga masa kecilnya. Namun sekarang jelas sekali, sahabatnya itu tidak mengenalinya. Bahkan mengundang wanita itu dan temannya ke ruang pribadi untuk makan malam. Tak disangka, baru saja naik, dia menemukan tunangannya juga ada di sana. Dunia ini benar-benar kecil. Ya, tidak apa-apa. Pura-pura tidak kenal saja. Demi Yao. Hanya makan saja. Silakan. Dua nona cantik. Masih muda sudah datang ke tempat seperti ini. Dan dengan santainya menerima ajakan pria asing. Tang Weiran. Ternyata kau hanya punya wajah polos. Tapi di dalamnya begitu liar tak tertahankan. Hei, apa yang kau katakan? Kau ini istri kecil yang baru dinikahi Tuan Gu, dan aku adalah suami tak berperasaannya itu. Tuan Gu, kau terlalu ikut campur urusanku. Kalau bicara soal tingkat keliaran, siapa yang bisa menandingi Tuan Gu? Malam pertama malah menemani kekasih gelap. Benar-benar orang nomor satu di Huadu. Tang Weiran, ternyata kau masih memikirkan masalah ini. Ya, di permukaan pura-pura lapang dada, padahal sebenarnya cemburu setengah mati. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Alasan mengapa keduanya langsung bersih tegang saat bertemu, ternyata karena ibu kandung dan nenek dari pihak ibu gadis itu, dibunuh oleh ayahnya saat dia masih sangat kecil. Akhirnya, ayahnya memaksa gadis itu minum obat untuk melupakan ingatannya. Beruntung setelah itu dia diselamatkan oleh nenek dari keluarga Tang, dan memutuskan membawanya bersembunyi di gunung terpencil, menunggu sampai dia cukup kuat untuk kembali membalas dendam. Dalam sekejap mata, 16 tahun berlalu, wanita itu diatur oleh neneknya untuk menikah dengan tuan muda keluarga Gu. Karena neneknya tidak ingin saat dia membalas dendam nanti, wanita itu sendirian tanpa bantuan. Namun tuan muda keluarga Gu mati-matian menolak pernikahan ini. Tetapi wanita itu, demi keinginan neneknya, harus menikah. Tang Weiran, kau hanya mengandalkan ayahku sebagai pendukungmu, makanya kau bisa sombong begini. Aku beritahu padamu, seumur hidup ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan kehidupan Guyanku. Gadis desa, masih mau naik keranjangku? Baik, bukankah kau bersikeras tanpa malu, ingin menikah denganku? Aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Ting, berani berbuat onar di depanku. Cari mati. Pria brengsek, aku sudah menahanmu sangat lama. Kalau kau seorang pria sejati, jangan hanya bicara saja. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran, gadis liar sepertimu. Kau minggir dariku. Sifat baik seorang istri kau tidak punya sama sekali.
Tapi kalau soal kasar dan galak kau nomor satu, aku beritahu padamu, aku pasti tidak akan pergi ke gereja, karena kau sama sekali tidak pantas muncul bersamaku di tempat sesakral itu. Kau mau pergi atau tidak, terserah. Menikah adalah urusanku sendiri, tidak butuh pria. Baik. Mulutmu keras juga, tunggu saja. Nanti kau akan menangis. Wanita ini benar-benar menikah sendirian. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Jalan. Pergi cari Jiang Jingqi. Gadis desa ini masih punya muka untuk datang. 3 hari yang lalu, ditinggalkan oleh Kakgu di tempat pernikahan. Menyelesaikan pernikahan sendirian. Kalau itu aku pasti sudah ingin mati saja. Beberapa hari ini Kakgu selalu bersama Jiang Jingqi. Dia itu nona besar keluarga Jiang. Bukan wanita desa seperti ini, yang bisa dibandingkan. Ayah, semoga ayah sehat selalu, panjang umur. Ayah, terima kasih atas hadiah Xiaoran. Yo, bukankah ini kakak ipar keempat? Kenapa kau datang terlambat sekali, dan datang sendirian pula? Mana kakak keempatku? Tuan keempat sedang tenggelam dalam kelembutan. Semua orang di dunia tahu. Adik kecil kenapa harus bertanya padaku lagi? Kau bicara omong kosong. Kapan kakak keempatku pernah bermain-main dengan wanita? Kali ini dengan kakak Jiang jelas-jelas. Diam. Hari ini aku berulang tahun. Siapapun yang menyebut hal-hal tidak penting lagi, keluar dari sini. Kakak keempat, kau akhirnya datang. Paman Bu, semoga paman subur seperti pinus dan cemara, selalu hijau dan awet muda. Xiaoran, ini adalah angpau pernikahan dari ayah untukmu. Peganglah baik-baik. Terima kasih, ayah, sudah tua. Sedikit lelah, kalian anak muda. Lanjutkan saja keramaiannya. Yo, Tang Weiran, ayahku memberimu angpau sebesar itu. Kenapa tidak dibuka, untuk kami lihat isinya apa? Maaf sekali. Ya, ini adalah privasi pribadiku. Tidak nyaman untuk membukanya di depan umum. Apa katamu? Aku bilang. Tidak, boleh dibuka. Gadis sialan, aku sarankan kau sadarilah identitasmu sendiri. Kau hanyalah orang yang dipungut ayahku, karena kasihan. Di mata kakak keempatku, kau hanyalah sebuah lelucon. Kalau tidak, kakak keempatku tidak akan meninggalkanmu di malam pertama, untuk mencari kakak Jiang. Apalagi di acara sebesar hari ini, membawa kakak Jiang kemari, aku sarankan padamu. Ya. Lain kali lebih baik jaga sikapmu, kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Aku sudah cukup cantik. Tidak perlu lebih cantik lagi. Kalau aku tidak salah ingat, Guyan di usianya yang ke-18, sudah mendapatkan hak waris keluarga Gu. Meskipun aku tidak melakukan apa-apa, sudah ditakdirkan menjadi nyonya keluarga Gu. Justru kau, nona kelima yang berharga. Jika kau tidak menjaga sikap, pasti akan lebih cantik dariku. Aku, Jiang Jingqi. Berasal dari keluarga terpandang, mencintai Guyan selama 8 tahun. Kenapa seorang gadis desa liar bisa menjadi nyonya keempat? Amarah ini, aku takut selamanya tidak akan bisa kutelan. Tang Weiran, kau benar-benar udik masuk kota, gadis desa. Kakak keempatku hari ini, di depanmu. Datang sambil menggandeng wanita yang dicintainya, hati dan matanya penuh dengan kakak Jiang. Hanya kau masih berhayal menjadi nyonya keluarga Gu kami. Kau paling-paling, ya, hanyalah seekor anjing keluarga Gu kami. Kalau patuh, diberi makan. Kalau tidak patuh, dipukuli dan diusir dari rumah. Xiao Yue, kakak ipar itu seperti ibu. Kau sejak kecil tidak punya ibu yang mengajari. Aku tidak keberatan kau tidak punya sopan santun. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, jika kau berani lagi menghinaku dengan kata-kata, aku tidak keberatan mengajarimu bagaimana cara menjadi manusia. Tang Weiran, kau berani memukulku, aku akan bertarung denganmu. Lepaskan aku, sakit sekali. Nona Tang, apa yang kau lakukan? Yue tidak mengerti, Paman Gu pasti akan mengajarinya. Kau begitu kejam. Cepat lepaskan dia.
Tuan keempat Gu, apa aku kejam? Jauh tidak sebanding denganmu, kan? Aku orang yang malas. Orang tidak menggangguku. Aku tidak mengganggu orang. Jika kau bisa bergaul baik-baik, maka kita jalan masing-masing, tidak saling mengganggu. Kakak keempat. Lihat betapa arogannya dia. Begitu datang langsung memukul adik kandungmu, sama sekali tidak menganggapmu. Bukankah kau ingin menikah dengan kakak Jiang? Cepat ceraikan dia. Suruh dia keluar dari keluargaku. Kau bukan lawannya. Lain kali bertemu dengannya, mundur 3 langkah. Kalian tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan membuat gadis liar itu keluar dari keluargaku. Ayo pergi. Terima kasih untuk beberapa hari ini. Merusak reputasimu. Aku sangat minta maaf. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Kau tidak perlu berterima kasih padaku selamanya. Melakukan ini semua untukmu adalah kerelaanku. Guyan, wanita di sisimu hanya boleh aku. Tuan muda keempat Gu sungguh tidak sopan. Masuk pintu tidak tahu harus ketuk dulu. Ini rumahku. Mau masuk kamar manapun itu kebebasanku. Ketuk pintu apa? Justru kau. Begitu tidak sabar melepas pakaian. Apakah ingin menebus malam pertama? Kalau kau punya ketidakpuasan terhadapku, katakan saja. Tidak perlu menghinaku dengan kata-kata. Apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak tahu? Pria paling suka tipe gadis muda polos sepertimu. Terutama tidak bisa mengendalikan diri. Tang Weiran, kau harus tenang. Itu pria biasa pada umumnya. Tuan keempat Gumu ini berhati bersih dan sedikit keinginan. Daya kontrolnya sangat kuat, jangankan hanya gadis kecil sepertiku. Bahkan 10 wanita cantik beragam rupa dalam pelukan. Pasti tidak akan tergoda. Kau sungguh berpikir begitu? Tentu saja, meskipun ada wasiat nenek. Tapi aku juga tidak sembarang menikah. Aku juga sudah mencari tahu. Kalau tidak, bagaimana jika kau seorang mesum? Tang Weiran, kau seharusnya sangat jelas. Bagaimana kau bisa menikah denganku, kan? Bagiku, kau hanyalah seorang wanita yang menjijikkan. Jadi sebaiknya kau jangan memiliki fantasi apapun tentangku. Aku juga tidak akan memiliki perasaan apapun padamu, apalagi menyentuhmu. Seperti yang kau katakan, kita jembatan ya jembatan, jalan ya jalan. Tapi kalau kau membuatku menemukan kau terhadapku, atau keluargaku punya niat apapun, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Kau tenang saja. Kekayaan keluargaku adalah hasil kerja keras keluargaku kalian. Aku tidak akan mengambil sebata pun. Tapi sebaiknya kau juga ingat kata-katamu. Kita jembatan ya jembatan, jalan ya jalan. Kau bisa mencari wanita cantikmu. Aku juga bisa mencari kakak laki-lakiku. Jangan bilang menikah ke keluargamu harus patuh pada 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Kau bisa membuatku hidup lebih buruk dari mati. Aku juga bisa membuatmu tidak tenang. Kalau tebakanku tidak salah, ini seharusnya properti. Ku kembalikan padamu. Karena ini pemberian ayahku padamu, maka itu adalah hakmu. Ayah, ibuku seumur hidup ini demi keluargaku, berkorban begitu banyak. Pada akhirnya ayah masih tidak bisa melupakan cinta masa kecil. Gadis ini hanyalah cucunya. Ayah sampai rela mengorbankan kebahagiaan seumur hidupku, dan memberinya begitu banyak. Aku memang ingin menghinanya. Tak disangka dia begitu sabar. Aku justru ingin lihat gadis ini. Sebenarnya punya niat apa? Hampir lupa. Gadis ini
Masih 1 tahun lagi lulus S2. Tuan keempat, di luar hujan. Area villa ini sulit mencari taksi. Bisakah kau mengantarku sebentar? Tidak bisa. Belikan aku mobil. Presdir. Anda mau mobil apa? Maybach, Phantom, Bugatti, atau Culinan? Sebuah mini saja cukup. Kirim ke sekolah sore ini. Aku sekarang sudah terkenal buruk. Tidak ingin menambah reputasi pamer kekayaan lagi. Lebih rendah hati saja. Sayang. Tidak terjadi apa-apa, kan? Kau lihat aku. Apa terlihat seperti ada masalah? Maksudku adalah, suami barumu tidak apa-apa, kan? Kau yang bisa sastra dan bela diri ini, tidak akan rugi dan tidak akan tertipu. Sekarang diselingkuhi. Kau pasti akan bertindak, kan? Kau tenang saja. Dia ada masalah atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kami sudah mencapai kesepakatan pria sejati, saling tidak ikut campur. Pantas saja kau setuju menemaniku ke bar. Ayo, untuk merayakan kau menyelesaikan peristiwa besar dalam hidup, kakak ini akan membawamu mencari pria tampan. Berani pergi tidak? Tidak berani. Kau tahu kan, aku selalu tidak tertarik pada pria. Tapi ya, bisa pergi minum-minum sedikit, menenangkan perasaan, gampang diatur. Kali ini aku yang traktir. Ayo sayang, bersulang, bersulang. Guyan. Adik kecil yang memakai tank top di bawah sana. Badannya benar-benar seksi. Tang Weiran. Gadis sialan. Rambutnya bahkan belum sampai pinggang. Berani datang ke tempat seperti ini bermain. Kau lain kali jauhi wanita sedikit. Kalau tidak, cepat atau lambat akan mati karenanya. Tenang saja. Aku tahu batasanku. Kau. Lihat teman-temanku ini. Semuanya datang untuk membalaskan dendamku. Satu orang satu tendangan sudah bisa membuatmu hancur berkeping-keping. Kalau kau sekarang mau berlutut, mengakui kesalahan padaku, dan setuju menjadi wanitaku, aku mungkin akan mempertimbangkan mengampunimu. Aku takut kau tidak punya nyawa itu. Kenapa memukul tempat yang sama? Saudara-saudara, serang untukku, lepaskan lengan dan kakinya untukku. Aku mau membawanya pulang, menyiksanya hidup-hidup. Sialan. Gadis sialan ini, kenapa begitu pandai mencari masalah? Kalau dia mati di depanku, kakek pasti tidak akan melepaskanku. Serang. Benar-benar tidak ada kemajuan, malah terkilir kakinya. Tang Weiran. Sekelompok pria dewasa tidak bisa mengalahkanmu, malah terkilir di tanah datar. Apakah kau melihatku datang, sengaja mencari simpati? Pergi. Tang Weiran. Apakah jika aku tidak memberimu pelajaran, kau pikir aku juga mudah ditindas? Lepaskan tanganmu. Katakan, lain kali berani menantangku lagi tidak? Guyan, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Sudah sepakat tidak saling ikut campur, kau malah memanfaatkan kesempatan untuk mengancamku. Kau brengsek, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan melemparmu ke bawah. Tiba-tiba begitu baik padaku. Jangan-jangan kau tertarik padaku. Kau tenang saja.
Meskipun semua wanita di dunia mati semua, aku juga tidak akan tertarik padamu. Pria sejati balas dendam 10 tahun belum terlambat. Tunggu sampai kakiku sembuh, pasti akan menghajar pria anjing ini. Tinggallah di rumah baik-baik untukku. Jangan keluar mencari masalah untukku. Siapa suruh kau ikut campur? Kau mau apa? Aku mengoleskan obat untukmu. Dia akan sebaik ini mengoleskan obat untukku. Jangan-jangan dia ingin membuat kakiku ini cacat. Tidak berani merepotkan tuan keempat Gu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Aduh, sakit. Anak perempuan memang manja. Guyan, lepaskan tanganmu. Ini bukan mengoles obat. Ini penyiksaan. Sudah, pakai sepatumu sendiri. Weiran, ku dengar kakimu terkilir. Aku dan Xiao Yue sengaja datang menjengukmu. Hadiahnya sudah kuserahkan pada pengurus rumah. Kalau begitu terima kasih banyak pada kalian. Kakimu ini sudah setengah lumpuh. Kakak keempatku juga tidak di rumah. Merawatmu. Benar-benar kejam. Ya, Xiao Yue, aku tahu kakak keempatmu. Paling setia. Kau lihat. Teko teh ini kuberikan padanya tahun lalu. Tak disangka dia masih menyimpannya sampai sekarang. Iya. Bagaimana aku bisa lupa? Kakak keempatku kejam pada seluruh dunia. Itu karena dia memberikan semua perasaannya untuk kakak Jiang. Kakak Jiang, kau benar-benar orang paling bahagia di dunia. Aku mana punya kebahagiaan apapun. Orang yang saling mencintai, malah menikahi orang lain. Hatiku ini sebenarnya sangat menderita. Kakak Jiang, jangan sedih. Beberapa gadis desa tertentu seharusnya tahu diri sedikit, pergi sendiri. Beberapa orang, ya, benar-benar bodoh sampai tingkat apa, sengaja datang ke depanku untuk bermain sandiwara, menjadi badut. Kenapa? Melihatku bosan di rumah, sengaja datang untuk menghiburku. Maaf. Aku melihatmu saja sudah ingin muntah. Cepat pergi dari rumahku. Weiran, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku dan Xiao Yue berniat baik datang menjengukmu. Aku tahu, kau datang dari desa tidak mengerti aturan. Tapi kau sudah menikah dengan tuan keempat, harus tahu sopan santun. Kalau tidak akan ditertawakan orang lain. Nona Jiang memang putri dari keluarga terpandang. Lalu kenapa masih menggoda suami orang lain? Masih naik ke rumah. Sengaja datang ke depan istri sah. Bertingkah angkuh. Tang Weiran, kau sombong sekali. Ya, apa maksudnya menggoda? Jelas-jelas kakak Jiang dan kakak keempat saling mencintai. Kaulah yang merebut cinta Nona Jiang. Apakah Guyan itu benar-benar mencintaimu? Membuat semua orang berpikir kau adalah orang jahat. Nona Jiang begitu pintar. Pasti mengerti alasannya, kan? Kakak keempat. Kau datang tepat waktu. Aku dan kakak Jiang dengar. Kaki kakak ipar terluka. Jadi berniat baik datang menjenguk. Siapa sangka dia sama sekali tidak menghargai. Memarahiku sudahlah. Malah memarahi kakak Jiang sebagai orang jahat. Gadis sialan itu bicaranya tidak salah juga. Kakak keempat, bukankah kau punya misofobia? Cangkir itu sudah dipakai kakak ipar. Dia sudah pakai juga tidak akan mati diminum. Justru kau dipukul masih belum cukup. Malah memaksa datang ke sini. Bukankah aku berniat baik? Dia kejam. Aku punya rasa benar. Bagaimana aku tidak tahu kau ini bodoh? Dipukul orang masih berterima kasih. Memaksa berbaik hati. Dia akan berbaik hati menjenguk Tang Weiran. Kata-kata ini hanya tokoh utama pria di drama TV yang akan percaya. Xiao Yue. Ayo kita pergi. Weiran terluka, suasana hatinya sedang buruk. Jangan dimasukkan ke hati. Kakak akan membawamu makan enak siang ini. Kakak Jiang, kau memang terlalu baik hati. Kakak keempat, kau jelas-jelas begitu menyukai kakak Jiang. Kenapa kau membiarkannya merasa dirugikan? Diam. Hanya tahu membuat masalah. Pulang ke rumah. Tutup pintu dan renungkan kesalahan. Xiao Yue. Kenapa?
Kau membenciku. Benci. Jangan menatapku seperti itu. Aku bukan adikmu. Tidak akan takut. Aku menakutinya bukankah agar kau bisa sedikit tenang. Tang Weiran, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Kau melakukannya untukku. Kau takut aku menyulitkan kekasih kecilmu, kan? Aku dan Jingqi hanyalah hubungan teman biasa. Teman biasa. Demi dia kabur dari pernikahan, bersamanya 3 hari 3 malam. Tiba-tiba diselingkuhi. Sekarang berpura-pura suci apa? Kau begitu cerdik. Jangan bilang kau tidak tahu. Aku sengaja menghinamu. Maaf. Maaf. Kenapa? Tang Weiran, apakah kau sengaja jatuh ke pelukanku? Bilang apa jembatannya jembatan, jalannya jalan. Hanyalah taktik tarik ulur saja. Bukan. Aku hanya tidak berdiri stabil saja. Lepaskan. Guyan, kau sangat tidak jantan. Tahu tidak? Pernah lihat pria? Aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Diam, jangan bergerak. Aku hanya mengantarmu kembali ke kamar tidur. Kalau masih tidak diam, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tetap kalimat itu. Pria sejati balas dendam 10 tahun belum terlambat. Tunggu aku. Kau lihat betapa menyedihkannya dirimu. Benar-benar merasa dirugikan. Kakak keempatmu belum pernah berbicara padamu sekasar ini. Kan, apa hebatnya gadis desa itu? Mungkin, dia memang punya kelebihan tertentu. Kalau tidak, kakak keempatmu tidak akan. Dalam beberapa hari ini, begitu dingin padaku. Gadis desa itu bisa punya kelebihan apa? Tidak lebih dari beberapa trik murahan untuk menggoda pria saja. Kakak Jiang, kau tenang saja. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Tidak akan lama lagi. Kakak keempatku akan menceraikannya, menyuruhnya pergi dari keluargaku. Saat itu kau adalah kakak ipar keempatku yang sah. Tunggu. Pegang ini, kau sekarang adalah menantu keluargaku. Belilah beberapa pakaian dan perhiasan mahal, agar tidak membuatku malu. Aku membeli barang mahal atau tidak, tergantung pada suasana hatiku senang atau tidak. Tidak ada hubungannya denganmu dan keluargaku. Ada pria sepertimu, yang pada hari pernikahan, sudah menyelingkuhiku. Aku saja tidak menganggapmu memalukan, kau lebih tidak punya hak menganggapku memalukan. Pegang ini. Tidak butuh uangmu. Bye-bye. Yao Yao. Aku kangen sekali padamu. Beberapa hari tidak bertemu, kakimu sudah sembuh belum? Sudah sembuh total. Memang awalnya tidak parah. 2 hari ini benar-benar membuatku sesak napas. Hari ini harus belanja sepuasnya. Kau suka apa katakan saja. Aku yang traktir. Kau terluka di kaki atau di kepala. Di sini satu barang. Tidak ada yang di bawah 5 digit. 5 digit kenapa memangnya? Beli saja 5 potong. Dulu aku belanja hati-hati. Karena tidak ingin mengungkap identitas. Sekarang meskipun aku belanja banyak, orang lain juga akan mengira itu dari keluargaku. Tidak akan menyelidikiku. Ku dengar kakekku memberimu angpau besar. Jangan-jangan sebuah bank. Tidak ada sepeser pun. Semuanya aset tetap, dan aku juga tidak akan menggunakannya. Tapi, diam-diam ku beritahu padamu, aku punya bank sendiri. Ayo. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Gadis ini sepertinya sudah gila. Bukankah kau paling suka jenis gaun yang terlihat cantik saat dipakai, seperti putri ini? Pilih satu untuk dicoba. Kurasa yang ini bagus. Tidak perlu. Sayang, kau berikan saja aku beberapa. Tas dan sepatu saja sudah cukup. Merek ini satu set harganya ratusan ribu. Kita tidak beli. Lagi pula, putri dari keluarga pedagang kecil sepertiku juga tidak pantas memakainya. Kenapa tidak pantas? Kau adalah sahabat terbaikku. Pantas mendapatkan yang terbaik. Harus beli. Kalau tidak beli, putus hubungan. Baiklah, baiklah. Jangan putus hubungan. Aku pilih saja. Mbak Pramuniaga, saya ingin mencoba yang ini. Nona, ini model terbaru.
Harganya 360.000. Kalau Anda hanya coba tapi tidak beli, akan dikenakan biaya coba 2.000. Seluruh badan saja tidak bernilai 2.000. Masih mau beli yang ini? Siapa bilang kami tidak beli? Asal ukurannya pas. Pasti beli. Yao yao. Coba. Yang ini aku mau. Tidak ada yang boleh coba. Nona An, Anda datang. Bungkus yang ini. Hei, tunggu. Yang ini kami lihat duluan. Nona ini, sebaiknya Anda pilih yang lain saja. Apa kalian sanggup beli? Tahu berapa harganya? Kami tidak sepertimu, punya banyak waktu luang untuk jalan-jalan. Kami masih harus mencoba gaun. Jangan buang waktu kami. Gadis sialan, kau bilang aku tidak sanggup beli. Keluargaan kami adalah raja di dunia porselen. Tidak ada barang yang aku, An Xiaoyi, tidak sanggup beli. Apakah Nona An ini, IQ-nya bermasalah? Tidak mengerti bahasa manusia. Kau, Nona ini. Maksud Anda adalah Anda sangat sibuk. Lalu apa Anda sanggup beli yang ini?